Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus gagal jantung kongestif dan infeksi saluran kemih dengan anggota kelompok Luciana Nurul Baiti NIM 25, Asyifa Uzahro NIM 31, Nada Syafa Salsabila NIM 37, Inas Haidar NIM 55, M. Anzar Ansori NIM 67, dan Salsabila Ramadina Abdiksa NIM 97. Dan saya sendiri, Salsabila sebagai presentator pada presentasi kali ini. Outline yang akan dibahas yaitu kasus, patofisiologi, asesmen DRP dan EBM, rencana asuhan kefarmasian, monitoring, dan kesimpulan. Yang pertama kasus, nama Tuan M, jenis kelamin laki-laki, usia 52 tahun, tanggal masuk rumah sakit 17 Juli 2018, keluhan utama dan riwayat penyakit saat ini, sesak nafas 3 hari sebelum masuk rumah sakit, batuk dan kakinya bengkak, serta anyang-anyangan. Diagnosa pasien mengalami gagal jantung kongestif dan infeksi saluran kemih. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengalami gagal jantung kongestif dan hipertensi. Riwayat obatnya, amiodaron 3 kali 200 mg, serta pasien tidak memiliki riwayat alergi. Pasien diberikan obat furosemid 20 mg tiap 12 jam secara injeksi pada hari pertama sampai hari ke-4. Ceftriaxone 1 gram per 12 jam secara injeksi dimulai pada hari kedua. KSR 2 kali 600 mg secara per oral diberikan pada hari kedua namun di stop dan diganti dengan 1 kali 600 mg pada hari ketiga. Romboaspilat 1 kali 80 mg dan lansoprazol 1 kali 30 mg. Hasil data klinik pada pasien yaitu tekanan darahnya normal, nadinya meningkat, suhunya normal, dan nafasnya juga meningkat. Hasil data lab pada pasien, darah lengkapnya itu hemoglobin, eritrosit, trombosit, dan leukositnya normal. Lalu urinalisanya warna kuning, kejernihannya keruh, leukosit atau esterasenya +3, leukositnya penuh, bakterinya +1, serta kadar kaliumnya rendah. Patofisiologi pada congestive heart failure atau gagal jantung kongestif didefinisikan sebagai kondisi di mana jantung tidak lagi dapat memompakan cukup darah ke jaringan tubuh. Keadaan ini dapat timbul dengan atau tanpa penyakit jantung. Gangguan fungsi jantung dapat berupa gangguan fungsi diastolik atau sistolik, gangguan irama jantung, atau ketidaksesuaian preload dan afterload. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian pada pasien. Gagal jantung dapat dibagi menjadi gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Gagal jantung juga dapat dibagi menjadi gagal jantung akut, gagal jantung kronis dekompensasi, serta gagal jantung kronis. Gagal jantung akut adalah timbulnya gejala secara mendadak, biasanya selama beberapa hari atau beberapa jam. Gagal jantung kronik adalah perkembangan gejala selama beberapa bulan sampai beberapa tahun. Jika penyebab atau gejala gagal jantung akut tidak reversibel, maka gagal jantung menjadi kronis. Ini klasifikasi gagal jantung, yaitu pada kelas 1, gejala pada pasien tidak ada batasan dalam aktivitas fisik. Aktivitas yang biasa tidak menimbulkan kelelahan dan dada berdebar-debar seperti dispnea. Lalu pada kelas kedua, batasan ringan dalam aktivitas fisik, aktivitas yang biasa menimbulkan kelelahan, dada berdebar-debar seperti nafas pendek. Lalu pada kelas yang ketiga, batasan sedang dalam aktivitas fisik, nyaman kalau beristirahat, beraktivitas sedikit saja sudah menimbulkan kelelahan, dan dada berdebar-debar serta dispnea. Lalu pada kelas keempat, sudah tidak dapat beraktivitas dengan normal dan tidak
tidak nyaman. Tanda-tanda gangguan pada sistem kardiovaskuler muncul dengan kuat. Apabila pasien beraktivitas, ketidaknyamanan akan langsung muncul. Lalu patofisiologi pada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dimulai ketika uropatogen yang tinggal di usus mencemari daerah periuteral dan uretra, lalu bermigrasi ke kandung kemih. Beberapa bakteri menghindari sistem kekebalan tubuh, baik melalui invasi sel inang atau melalui perubahan morfologi yang menghasilkan resistensi terhadap neutrofil. Dan bakteri ini mengalami replikasi dan pembentukan biofilm. Bakteri ini menghasilkan racun dan protease yang menyebabkan kerusakan sel inang, melepaskan nutrisi penting untuk kelangsungan hidup bakteri, lalu menjadi koloni di ginjal dan memproduksi toksin bakteri, sehingga jaringan mengalami kerusakan dan terjadi infeksi. Jika tidak diobati, infeksi saluran kemih dapat berkembang menjadi bakteremia jika patogen melintasi penghalang epitel tubulus di ginjal. Lalu, ini infeksi saluran kemih itu, bisa dari pengosongan kandung kemih yang tidak efektif, imunitas dan mobilitas yang menurun. Nah, lalu terjadi distensi kandung kemih, lalu resistensi terhadap kandung kemihnya itu menurun, sehingga pertumbuhan bakterinya meningkat dan terjadi gangguan fungsi ginjal, sehingga terjadi infeksi saluran kemih. Lalu bisa juga dari mikroorganisme patogenik seperti Escherichia coli, terus Proteus dan Pseudomonas. Mereka berkoloni di vulva, masuk ke V. urinaria melalui uretra, dan terjadi infeksi saluran kemih. Bisa juga dari sistoskopik dekubitus terinfeksi dan kontaminasi vokal. Lalu, perawatannya ini tidak adekuat sehingga terjadi infeksi saluran kemih. Bisa juga dari obstruksi aliran urin seperti urolithiasis, hipertrofi prostat, dan jaringan paru ginjal, sehingga terjadi penimbunan cairan bertekanan dalam pulvis dan ureter, sehingga terjadi infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini menyebabkan inflamasi pada uretra sehingga terjadi nyeri akut dan bisa juga menyebabkan hospitalisasi karena kurangnya pengetahuan. Yang selanjutnya, asesmen drug-related problem dan evidence-based medicine. Problem mediknya itu yang pertama ada congestive heart failure dengan subjektif sesak nafas dan kaki yang bengkak, lalu data objektifnya nadinya meningkat. Yang kedua, hipokalemia dengan data objektif kalium serumnya 3,1 milimol per liter atau rendah. Lalu, problem mediknya infeksi saluran kemih dengan data subjektif anyang-anyangan dan data objektif leukosit atau esterase +3, leukosit penuh, dan bakterinya +1. Congestive heart failure, pasien didiagnosis menderita gagal jantung kongestif dengan keluhan utama sesak nafas, 3 hari sebelum masuk rumah sakit mengeluh batuk, dan kaki bengkak. Hasil pemeriksaan pasien menunjukkan denyut nadi yang tinggi pada hari masuk rumah sakit, sehingga gagal jantung kongestif yang diderita oleh pasien diklasifikasikan sebagai kelas yang ke C. Penata laksanaan pada gagal jantung kongestif kelas C diberi terapi berupa ACEI atau ARB, beta blocker, diuretik, dan antagonis aldosteron. Lalu pada penggunaan furosemid 20 mg tiap 12 jam secara injeksi memiliki drug-related problem, yaitu kebutuhan terapi tambahan. Berdasarkan guideline Wells et al. Tahun 2015, pasien mengalami gagal jantung kongestif kelas 3, sehingga terapi yang digunakan yaitu ACEI atau ARB, diuretik,
dan beta blocker, sehingga obat yang digunakan yaitu kandesartan, furosemid, dan metoprolol. Pasien sudah mendapatkan terapi furosemid yang merupakan golongan diuretik, sedangkan untuk golongan ACEI atau ARB dan beta blocker pasien belum menerima terapi tersebut, sehingga perlu ditambahkan. Lalu untuk evidence-based medicine-nya, obat golongan diuretik yang digunakan adalah golongan loop diuretik, yaitu furosemid secara intravena dengan dosis 20 mg tiap 12 jam. Karena furosemid mampu mengatasi gejala kongestif pada pasien, selain itu, loop diuretik merupakan terapi yang dibutuhkan apabila pasien mengalami edema. Selanjutnya untuk obat golongan ARB yang disarankan yaitu kandesartan 4 mg per hari. Kandesartan memiliki efek yang mirip dengan enalapril pada fungsi ventrikel kiri dan uji coba CHAM yang konsekuen menunjukkan bahwa kandesartan juga menyebabkan penurunan yang signifikan dalam resiko kematian akibat CV dibandingkan dengan valsartan. Selain itu, kandesartan juga tidak menyebabkan batuk dan insidensi angioedema yang rendah. Selanjutnya, untuk obat golongan beta blocker yang digunakan adalah metoprolol 1 kali 12,5 mg sehari. Karena metoprolol dapat menurunkan angka kematian akibat penyakit jantung sebesar 38%, kematian mendadak sebesar 41%, dan kematian akibat gagal jantung sebesar 49%, di mana persentase ini lebih banyak dibandingkan dengan obat lain pada golongan beta blocker yang lain. Nah, ini untuk sumbernya yang ini, pada golongan diuretik, lalu ini golongan ARB, dan ini golongan beta blocker. Yang selanjutnya pada penggunaan tromboaspirat 1 kali 80 mg memiliki drug-related problem yaitu terapi tanpa indikasi. Berdasarkan Gurbel dan Tantri tahun 2014, penggunaan antiplatelet pada pasien gagal jantung hanya untuk indikasi adanya penyakit arteri. Lalu evidence-based medicine-nya, pasien mendapatkan terapi tromboaspirat 1 kali 80 mg sehari. Tromboaspirat memiliki kandungan aspirin yang merupakan obat golongan antiplatelet, sehingga penggunaan antiplatelet pada pasien gagal jantung ini hanya untuk indikasi pada adanya penyakit arteri, sedangkan pasien pasien ini dia tidak memiliki indikasi penyakit arteri, sehingga penggunaan tromboaspirat ini dapat dihentikan. Lalu, selanjutnya pada penggunaan lansoprazol 1 kali 30 mg per oral itu memiliki drug related problem yaitu terapi tanpa indikasi. Lansoprazol itu digunakan untuk mencegah efek samping aspirin berupa pendarahan pada saluran cerna, sehingga penggunaan lansoprazol itu dapat dihentikan apabila aspirinnya ini dihentikan. Lalu, evidence-based medicine-nya, pasien mendapatkan terapi lansoprazol 1 kali 30 mg per oral sehari yang digunakan untuk mencegah efek samping aspirin berupa pendarahan pada saluran cerna. Sehingga, apabila penggunaan aspirin tadi telah dihentikan, maka penggunaan lansoprazol ini juga dapat dihentikan. Nah, selanjutnya, pada problematik hipokalemia, kadar kalium serum pasien yaitu 3,1 milimol dan itu termasuk rendah. Hipokalemia pada pasien dapat disebabkan oleh penggunaan diuretik. Pengobatan yang diberikan untuk pasien yaitu KSR dengan dosis 2 kali 600 mg pada hari kedua dan kemudian diganti menjadi 1 kali 600 mg pada hari ketiga dan keempat. Dalam pengobatannya, pasien juga mendapatkan obat golongan ARB. ARB memiliki interaksi mayor dengan KSR yang dapat meningkatkan potensi hiperkalemia. Selain menggunakan ARB, pasien juga mendapatkan terapi pada beta blocker, sehingga resiko hiperkalemia menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaan KSR, ARB, dan beta blocker secara bersamaan sebaiknya dihindari. Lalu, KSR ini memiliki drug related problem yaitu adverse drug reaction.
KSR ini mengandung KCl yang digunakan untuk mengatasi hipokalemia pada pasien. Namun, KSR memiliki interaksi mayor dengan obat golongan ARB yang digunakan sebagai terapi CHF. Interaksi KSR dengan ARB ini akan meningkatkan resiko hiperkalemia, sehingga EBM-nya ini untuk mengatasi hipokalemia pada pasien dapat digunakan obat golongan antagonis aldosteron, yaitu eplerenon 1 kali 25 mg. Eplerenon ini memiliki spesifitas yang lebih baik terhadap reseptor mineral kortikoid, sehingga efek sampingnya ini lebih rendah dan dapat ditoleransi dengan baik pada pasien pria. Eplerenon ini memiliki interaksi moderat dengan obat golongan ARB, sehingga penggunaannya ini tetap diperlukan monitoring pada kadar kalium serum dan pada fungsi ginjalnya. Yang selanjutnya, pada problematik infeksi saluran kemih, pasien ini merupakan laki-laki sehingga ISK yang diderita pasien diklasifikasikan sebagai complicated urinary tract infection. Terapi ceftriaxone 2 kali 1 gram sudah tepat karena ceftriaxone ini merupakan salah satu antibiotik untuk terapi ISK dan dapat digunakan sebagai terapi empirik pada complicated urinary tract infection. Nah, pemberian ceftriaxone 1 gram tiap 12 jam secara injeksi memiliki DRP, yaitu Adverse Drug Reaction. Jadi, ceftriaxone ini kan merupakan salah satu antibiotik empirik yang digunakan untuk infeksi saluran kemih dengan dosis 1-2 gram per hari. Nah, ceftriaxone itu memiliki interaksi obat moderat dengan furosemid, yaitu berpotensi menyebabkan nefrotoksisitas. Sehingga untuk EBM-nya ketika menggunakan ceftriaxone perlu diperhatikan timbulnya interaksi obat dengan furosemid. Furosemid memiliki interaksi moderat dengan ceftriaxone yang berpotensi menyebabkan nefrotoksisitas. Sehingga selama penggunaan obat, pasien itu perlu dilakukan pemantauan gejala nefrotoksisitas seperti penurunan output urin dan edema. Selain itu, dapat juga dilakukan pemantauan dengan pemeriksaan glomerular filtration rate atau GFR, blood urea nitrogen, dan serum kreatinin. Yang selanjutnya, rencana asuhan kefarmasian. Pada problematik CHF, diberikan rekomendasi terapi berupa penambahan terapi golongan ACEI atau ARB dan beta blocker. Dengan mempertimbangkan gejala pasien, terapi ARB lebih disarankan karena tidak memperparah batuk yang dialami pasien. Jadi, karena golongan ACEI ini dapat menyebabkan batuk, sehingga lebih disarankan untuk menggunakan ARB pada pasien. Nah, terapi ARB pada pasien ini menggunakan kandesartan dengan dosis 1 kali 4 mg sehari, dan untuk terapi beta blocker yang digunakan yaitu metoprolol dengan dosis 1 kali 12,5 mg sehari. Edukasinya untuk komunikasi, informasi, dan edukasi bisa diminum secara rutin, lalu dimonitoring kadar kalium, dan dimonitoring tekanan darah pasiennya. Lalu, untuk terapi non-farmakologi, dapat membatasi asupan cairan dan rehabilitasi fungsi jantung. Selanjutnya, pada hipokalemia, direkomendasikan terapi untuk mengganti KSR dengan obat golongan antagonis aldosteron, yaitu eplerenon dengan dosis 1 kali 25 mg. Antagonis aldosteron ini merupakan terapi lini pertama pada tata laksana pasien gagal jantung kelas C. Eplerenon memiliki spesifitas yang lebih baik terhadap reseptor mineral kortikoid. Jika dibandingkan dengan spironolakton, efek sampingnya ini lebih rendah dan dapat ditoleransi dengan baik pada pasien pria. Eplerenon memiliki interaksi moderat dengan obat golongan ARB, sehingga penggunaannya dapat dimonitoring. Jadi, penggunaan eplerenon ini tetap dilakukan, namun, dibutuhkan monitoring. Lalu edukasinya, untuk terapi non-farmakologi
Lakukan diet makanan tinggi kalium, seperti kismis, pisang, jeruk, kentang, dan kacang-kacangan. Lalu, informasi obatnya, eplerenon ini digunakan untuk mengatasi hipokalemia pasien akibat penggunaan furosemid. Efek samping yang dapat terjadi yaitu hiperkalemia, yang dapat ditandai dengan mual, muntah, lesu, kesemutan, denyut nadi lemah, dan denyut jantung yang tidak teratur. Yang selanjutnya, pada problematik infeksi saluran kemih, direkomendasikan terapi untuk melakukan monitoring fungsi ginjal selama penggunaan ceftriaxone dan furosemid. Edukasinya, untuk terapi non-farmakologi, hindari atau kurangi frekuensi hubungan seksual, hindari kondom dengan spermisida, tidak menunda berkemih, mengusap dari depan ke belakang setelah BAB, dan hindari pakaian dalam yang ketat. Untuk informasi obatnya, ceftriaxone digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Obat ini dapat menyebabkan diare, tetapi tidak selalu dialami oleh pasien, dan efek samping yang dapat terjadi yaitu diare. Apabila diare tidak kunjung sembuh selama 3 hari, bisa segera hubungi dokter. Yang selanjutnya, untuk monitoring pada, pada pasien ini, yang pertama untuk gagal jantung kongestif, ada obat furosemid 20 miligram tiap 12 jam secara injeksi. Bisa dimonitoring efektivitasnya pada data klinis yaitu udemanya. Lalu, dimonitoring juga efek samping obatnya dengan data klinis hiperurisemia 40%, hipokalemia 14-60%, dan pada tanda-tanda vital nadi 60 kali per menit. Lalu, data labnya kadar asam urat dan kadar kalium serum. Yang selanjutnya, pada penggunaan kandesartan 1 kali 4 miligram, di monitoring efektivitasnya pada data klinik, yaitu pada sesak nafas, lalu tanda-tanda vitalnya respiration rate 12-20 kali per menit. Lalu monitoring efek samping obatnya tidak ada, dan untuk metoprolol itu pada dosis 1 kali 12,5 miligram dimonitoring efektivitasnya pada data klinis yaitu sesak nafas dan aritmia. Lalu pada tanda-tanda vital, respiration rate 12-20 kali per menit dan nadi 60-100 kali per menit. Lalu untuk monitoring efek samping obatnya pada data klinis itu eh, pada sakit kepala 10% dan bradikardi 9%. Lalu tanda-tanda vital, nadi kurang dari 60 kali per menit, dan pada data lab dilakukan pemeriksaan EKG. Monitoring pada hipokalemia, yaitu pada obat eplerenon 1 kali 25 miligram, dimonitoring efektivitasnya pada data lab, yaitu kalium serumnya pada normal 3,5-5,1 milimol per liter. Lalu monitoring efek samping obat pada data klinis hiperkalemia 2-10% dan data labnya periksa pada hari ketiga dan ketujuh setelah terapi awal dan kalium serumnya lebih dari 5 milimol per liter. Monitoring pada infeksi saluran kemih dengan obat ceftriaxone 1 gram tiap 12 jam secara injeksi, yaitu dimonitoring efektivitasnya pada data klinis yaitu disuria dan demam. Lalu tanda-tanda vitalnya suhu 36 sampai 37,5, nadi 60 sampai 100 kali per menit, dan respiration rate 18 sampai 20 kali per menit. Lalu pada data labnya, leukosit esterasinya tidak ada, leukositnya 0 sampai 2, dan bakterinya tidak ada. Lalu, untuk monitoring efek samping obat, pada data klinis eosinofilianya 6%, trombositosis 5%, diare 3%, dan peningkatan transminase 3%.
Lalu pada data lab, eosinofil kurang dari 1%, trombosit lebih dari 450 kali 1000 mikroliter, AST lebih dari 30 mikroliter, dan ALT lebih dari 35 mikro per liter. Kesimpulannya, drug-related problem yang ditemukan pada kasus ini adalah kebutuhan terapi tambahan pada pasien yang mengalami gagal jantung kongestif kelas 3, sehingga terapi yang digunakan yaitu ACEI atau ARB, diuretik, dan beta blocker. Adanya terapi tanpa indikasi pada tromboaspilate dan lansoprazol, sehingga terapi ini harus dihilangkan. Lalu adanya adverse drug reaction pada KSR dan ceftriaxone, sehingga penggunaan KSR diganti dengan eplerenone dan ceftriaxone tetap digunakan dengan dilakukan monitoring pada pasien. Ini untuk daftar pustakanya. Dan, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, bisa, ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.